Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuki kuliah tentang rangkaian tiga fasa power yang tidak seimbang, unbalanced system. Jadi sistem yang tidak seimbang dari buku Alexander dan Sadiku, The Fundamental of Electric Circuit, edisi keempat, New York, McGraw-Hill 2009. Jadi situasi yang memungkinkan ini ada dua situasinya. Ya, penyebab tidak balance adalah pertama, tegangan sumber itu tidak equal, tidak sama, magnitudenya tidak sama. Tegangan sumber itu magnitudenya tidak sama, amplitudenya tidak sama. Jadi atau juga dan atau ya, ada dua, magnitudenya tidak sama dan atau juga atau salah satunya fasanya berbeda ya, sudut fasanya berbeda antara fasa tersebut. Ini jadi magnitudenya tidak sama, magnitud voltasenya sama, dan atau sudut fasanya tidak sama. Kemudian penyebab kedua adalah impedansi bebannya itu tidak sama. Ini dua hal yang menyebabkan sistem tiga fasenya itu tidak seimbang. Nah, unbalance. Jadi sistem yang tidak seimbang ini karena tegangan sumber tegangannya tidak seimbang atau bebannya tidak seimbang ya. Jadi simpulannya itu sumber tidak seimbang atau bebannya seimbang. Nah, dalam kasus ini asumsi dalam analisis kita untuk agar sederhana ya, kita sederhanakan asumsi dalam menganalisisnya ini. Kalau tadi itu penyebabnya adalah karena sumbernya tidak balance atau sumber tegangan tidak balance dan atau impedansi beban tidak sumber tegangannya tidak equal ataupun dan atau impedansi bebannya tidak equal, tidak sama. Nah, untuk menyederhanakan asumsi dalam analisis, kita menggunakan asumsinya tegangan sumbernya itu balance, seimbang, tapi bebannya tidak seimbang. Kita pakai asumsi ini untuk mempelajari tentang rangkaian tiga fasa dengan beban yang tidak seimbang. Jadi sistem tiga fasa yang tidak seimbang ini dia ini sistem tiga fasa tidak seimbang ini diselesaikan permasalahannya dengan aplikasi yang langsung ya, yaitu mesh maupun analisis node. Nah, kemudian pada sistem tiga fase yang unbalance ini yang tidak seimbang, ada teknik spesial ya untuk menanganinya, yaitu menangani sistem tiga fase yang tidak seimbang. Namanya adalah metode komponen yang simetri. Metode komponen yang simetri. Akan tetapi ternyata teknik ini di luar skop kuliah kita, jadi bisa dicari sendiri di internet, googling, cari papernya, bukunya. Kemudian sistem tiga fase yang tidak seimbang ini, bebannya tidak seimbang. Nah, ini contohnya ya, ada arus A masuk ke titik A dari fase A terhubung ke beban ZA. Nah, itu ada tegangannya, sumber tegangannya VAN, dan kemudian ada arus N netral. Tengah-tengah ada titik N, kemudian ada beban ZB yang terhubung dengan arus IB sehingga ada tegangan VBN antara line B dengan line netral. Kemudian ada beban ZC, impedansi ZC terhubung dengan fasa C, juga ada arus
IC, dan ada tegangan VCN antara jalur C dengan jalur N netral. Nah, jadi contohnya ya, contohnya dari sistem 3 fase yang tidak seimbang sebelah kanan ini gambarnya. Jadi dia tuh terdiri dari sumber tegangan yang seimbang, dan tapi tidak ditunjukkan di gambar ini ya. Di sini ada sumber tegangan tidak seimbang dan bebannya terkoneksi Y tapi tidak seimbang. Jadi tidak sama beban ZA, ZB dan ZC ini. Nah, sistem 3 fase yang tidak seimbang ini itu bebannya tidak seimbang ya. ZA, ZB, ZC tidak seimbang. Jadi Z impedansi A, impedansi B, dan impedansi C tidak sama. Jadi tidak seimbang itu nilainya tidak sama. Dengan menggunakan hukum Law, kita bisa mencari arus jalurnya, arus kabelnya ini ya. Arus line IA, IB, dan IC. Jadi IA sama dengan tegangan AN dibagi ZA ya, impedansi A, dan IB sama dengan tegangan BN dibagi impedansi B, dan IC adalah tegangan CN dibagi dengan impedansi C. Nah, di sini IN itu 0 kalau sistemnya tidak seimbang. Masalahnya ini tidak sistem yang tidak seimbang sehingga IN ini mempunyai nilai. Nilainya apa? Nah, ini arus line, arus jalurnya, arus kabelnya yang tidak seimbang ini. IA, IB, dan IC itu tidak seimbang, tidak sama karena nilai IA, nilai IB, IC-nya itu tidak sama, not equal, karena impedansi A, impedansi B, dan C-nya itu tidak sama. Sedangkan tegangannya VAN, VBN, dan VCN itu sama karena voltage source-nya itu balance, seimbang. Tapi karena impedansi tidak sama, tidak seimbang, maka arusnya pun tidak seimbang. Akibatnya apa? Ada akibatnya ketidakseimbangan ini, arus-arus line IA, IB, IC, I fase A, I fase B, I fase C itu menghasilkan arus pada jalur netral tersebut yang seharusnya 0 nilainya. Pada saat balance itu nilainya 0, tapi pada yang imbalance ini nilainya tidak 0. Nah, karena tidak 0, seharusnya 0 ya, maka kita menerapkan KCL, Law Current Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff pada node N, maka kita memberikan arus line netralnya itu ya, arus jalur pada jalur netral itu adalah IN sama dengan minus dari IA tambah IB tambah IC. Kenapa? Karena IN tambah IA tambah IB tambah IC, IN itu seharusnya 0 ya, nilainya 0, tapi karena nggak 0 berarti dia kebalikan dari IA tambah IB tambah IC karena nilainya tidak sama ya, kebalikannya, sehingga menghasilkan total penambahan IN tambah IA tambah IB tambah IC sama dengan 0. Kalau biasanya IN itu 0, berarti IA tambah IB tambah IC adalah 0. Tapi karena IN ini punya nilai, berarti IN ini sama dengan minus IA tambah IB tambah IC, agar IN tambah IA tambah IB tambah IC nilainya 0. Jadi di titik N itu harusnya 0, seharusnya seperti itu. Jadi IN itu punya nilai. Jadi kita menghitung power, kita memakai waktu yang sama dengan yang arus imbang ya. Daya rata-rata per fasa adalah tegangan RMS per fasa, arus RMS per fasa cos theta sudutnya, terus power daya reaktif per fasanya sama dengan tegangan fasa VP, arus per fasa IP kali sin theta ya, sudutnya, dan juga daya kompleks per fasanya adalah tegangan rata-rata per fasa PP ditambah J imajinernya adalah daya daya kompleks per fasanya adalah daya rata-rata per fasanya PP ditambah
imaginary J. Q ini daya reaktif per fasa, QP sama dengan VP dikali IP ya. Tegangan per fasa dikali IP, arus per fasa. Tapi ya, total powernya tidak seperti di yang balance. Yang balance itu sederhana aja, tinggal 3 kali daya gitu ya. Totalnya itu 3 kali daya di dalam satu fasa. Jadi lebih sederhana kalau yang balance, yang seimbang. Tapi kalau tidak seimbang ini, maka kita harus menjumlahkan ya, PA ditambah PB tambah PC harus jumlahkan manual. Tidak bisa PA tambah PB tambah PC sama dengan 3 kali PP. Ya, kalau di balance itu PA sama dengan PP, PB sama dengan PP, PC sama dengan PP misalnya. Kalau ini nggak bisa. Jadi kita harus menjumlahkan satu-satu ya. Daya kompleks A, daya kompleks B, daya kompleks C tambahin, nggak bisa 3 kali. Terus PA tambah PB tambah PC, PB tambah PC, nggak bisa 3 kali PP. QA tambah QB tambah QC, nggak bisa 3 kali QP. Demikian tentang tentang sistem 3 fasa yang bebannya tidak seimbang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nuhun, thank you, arigatou gozaimasu, syukron, danke.